Selamat datang kembali di kelas Sabtu. Wah, seru banget nih. Gimana Wan? Udah cukup hype belum nih kalau yang kayak gini? Biasa aja sih. Biasa aja. Oke. Iwan katanya bukannya pembukaannya biasa-biasa aja gitu ya katanya. Selamat datang kembali di kelas Sabtu ya, para kelom pencapir di seluruh dunia. Kita senang banget hari ini. Ada beberapa banyak yang baru nih, gue lihat nih ya. Pertama adalah lampu belakangnya Raki nih. Nah, ini udah epic banget. Nah, ini keren banget. Tadi ada yang ngeledekin katanya gue di Delta, enak aja. Oh, Delta terlalu eksklusif, Ki. Oh, ini levelnya Asmoro pasti. Teman, saya ya. Oke. Nah, Iwan juga nih. Iwan nih kenapa nih? Iwan minggu kemarin kan berhalangan ya, lagi ada halangan katanya. Terus udah gitu kepalanya kenapa nih? Iwan, boleh cerita dong, Iwan? Enggak, maksudnya WFH itu memungkinkan kita buat bereksperimen, tapi ternyata motong rambut sendiri itu salah ya. Susah ternyata. Jadi mendingan ke barber aja lah atau diminta dipotong orang lain. Iya, betul. Makanya Pandu jangan diikutin, Wan. Pandu jangan diikutin. Nah, hari ini adalah salah satu, kita akan ngobrol mengenai sesuatu yang sangat menarik yang lagi hits di banyak masyarakat Indonesia ya, dan kita ada 3 teman kita yang akan kita undang, yang udah kita undang, yang udah ada di studio bersama kita. Ada 3 orang. Yang pertama itu ada seorang pesepeda udah jarak jauh nih kayaknya nih. Mari kita sambut Lani. Hai, Lan. Hai. Thank you, Edin. Thank you, Raki. Thank you juga, Iwan. Udah invite gue ke sini. Pengalaman sepeda gue sih udah lumayan. Asik. Kira-kira berapa ya? Adalah 10 tahun. Nice. Gila. Banyakannya tapi gue dihitung-hitung sih, kalau dari gue kecil udah berapa tahun tuh ya main sepeda. Itu nggak dihitung. Ini sudah profesional, Ki. Nah, selain Lani, kita ada juga downhill enthusiast lah ya. Wih, atlet. Lucky. Atlet Lucky. Halo. Thank you, Bin. Thank you, Raki. Thank you, Iwan. Keuangan nggak downhill kan? Sepeda dulu awalnya sama. Kenapa? Keuangan nggak downhill kan? Masih manjat terus kalau duit sih. Amin. Nah, ada satu lagi nih. Ini pesepeda ya. Ini udah berbagai macam sepeda digeluti. Ya, ada sepeda mountain bike, sepeda mungkin downhill juga sih. Gue inget nih pernah juga, cuman sekarang lagi mungkin senengnya sepeda lipat. Ya, mari kita sambut Detya. Hai, Sampurasun. Rampes. Ya, makasih Bin, Raki, Pak Yus yang sekarang saya baru kenal, ini namanya Pak Yus yang ikut kelas Sabtu. Terima kasih udah diundang buat ikut kelas Sabtu. Iya, masih. Oke. Baiklah. Ini seru banget ya. Ini ada 3 orang ya, teman kita, dan kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Dari yang paling pertama ya, ini pertanyaannya sangat basic ya mungkin. Intinya adalah kenapa sih tertarik untuk lebih rajin atau rutin atau menggeluti atau entusias terhadap sepeda? Boleh ceritain nggak lu awalnya kayak gimana? Mungkin Lani dulu. Kalau gue sih awalnya iseng doang sih dulu. Diajakin temen, terus ya udah lama-lama jadi sering main sepeda aja, jadi kebiasaan. Terus jadi rutin deh.
yang gue tahu kan lu juga bukan cuma sepeda kan, lu sebelumnya ada olahraga lain lah kayak lari gitu apa segala macam. Nah, terus pas akhir-akhir pas senangnya sepeda pas kapan? Awalnya sih emang sepeda duluan sih. Oh, sepeda duluan sebenarnya? Iya, sepeda duluan. Terus baru itu nggak berapa lama lihat orang triathlon, ya, jadi pengen ikutan. Terus nyoba, ya udah. Jadi paling sekarang hari-hari gantian lah. Kalau nggak sepeda, lari, sepeda, lari, sepeda, lari. Lu gitu triathlon, Lan? Lu ikutan triathlon? Ironman gitu bukan? Iya, terakhir tuh udah lama sih, udah 2015, udah 70.3 udah sih. Cuman belum yang full. 70.3 itu apa aja jumlahnya? Apa aja Lan? Sepeda berapa aja? Renangnya 1,9 kilo. Di laut? Di laut. Ya, cuman Pondok Indah dong, kolam renang Pondok Indah dong. Jadi kan nyaman. Itu latihannya di situ, di situ. Terus swim bike sepedanya 90 kilo, larinya 21 kilo. Oh, half marathon. Itunya ini. Ya, half marathon. Ini di mana Lan? Di Indonesia? Waktu itu kebetulan terakhir di Langkawi, di Malaysia sih, di Putrajaya. Oh, Putrajaya ya, tahu gue. Terus itu berapa lama? Waktu itu waktunya agak lumayan lama sih, kayak sekitar 7-8 jam gitu. Karena waktu masih awal-awal ikut. Jadi ya finishnya 7-8 jam. Ya lumayan lah, masih belum cut off. Yang pasti belum cut off sih. Tapi kalau average orang berapa jam tuh rata-rata? Ya kalau atlet sih kayaknya 4-an ya. 4 jam? Iya. Setengahnya, jadi gue 2 kali lipatnya. Ya. Nah, kita bisa bayangin kalau misalnya Iwan gitu atau Raki yang ini kan ya kita. Ampun. Tapi itu udah keren banget loh, Lan finish Lan ya. Maksud gue ya, alhamdulillah finish. Gila, gue sih nggak kebayang sama sekali itu gimana caranya. Nice. Jadi memang ada ini olahraga entusias ya, udah sepedaan, lari, terus sepedaan lagi gitu. Oke. Nah ini ya. Sekarang kita pengen ke Detya dulu deh. Nih. Kalau Detya nih kenapa nih? Lari juga pernah mungkin ya sedikit, tapi sepeda enggak pernah lari. Enggak pernah? Enggak. Lari dari pekerjaan lari enggak pernah. Kecuali main bola ya lari. Kalau lari sengaja buat lari keliling stadion kayaknya enggak ya. Pernah. Oke. Maraton juga belum pernah ikutan. Jadi memang sepeda ya senangnya ya. Harus pakai alat bantu ya kalau olahraga. Iya, alat bantunya sepeda. Iya. Oh, sepeda itu lebih nggak ini ke lutut ya? Namanya lebih. Jadi olahraga yang paling ramah terhadap ya untuk seusia Ebin gitu ya. 25 gitu. Itu yang paling aman ya sepeda, renang, sama mungkin satu lagi renang. Sama golf, sama golf. Oh ya, sama jalan. Senam jantung sehat yang paling aman. Ya. Gitu. Wai tangkung juga. Tai Chi. Gitu. Tapi kenapa jadi pengen sepedanya tuh kan, maksudnya ada banyak kan, dulu kan misalnya main bola senang gitu, kenapa? Hanya karena itu ramah terhadap persendian atau ada juga yang membuatnya seru gitu? Karena kan lumayan beda-beda kan, downhill lah, sepeda lipat gitu. Awalnya sih mungkin karena diajak mertua si almarhum. Oke. Bisa menjelaskan itu. Pressure sedikit di situ ya. Iya, jadi ceritanya kan gua pulang kan tiap weekend gitu ke Jakarta. Jadi mungkin mertua gua tuh kayaknya nggak pernah ketemu mantunya gitu ya, nggak pernah nengokin anaknya kali. Buronan mertua ya. Main sepeda gitu biar betah di sana gitu. Kali di Jakarta. Jadi gua diajak main sepeda, terus karena gua nggak punya sepeda, jadi ada manajer gua tuh dulu
ya lumayan asik lah orangnya, nganterin gua beli sepeda gitu. Pertama beli sepeda tuh mountain bike ya buat cross country gitu ya. Iya, iya. Cuman karena dulu mungkin nggak sedetail sekarang kalau mau beli sepeda gitu, cuman beli doang gitu. Nggak diukur, nggak dilihat kalau sekarang kan ada fitting gitu ya. Iya, iya, iya. Oh, baru tahu nih. Kayak baju ya. Iya. Pas pas dipakai gitu, kata mertua gua kayak dia kok kayak beruang naik sepeda katanya. Astagfirullah. Untung mertua ya. Untung mertua yang ngomong gitu ya. Jadi sepedanya kekecilan ternyata size-nya gitu. Oh, oke. Dari situ gue diajarin sama beliau gitu. Jadi kalau mau beli sepeda lihat size gitu. Nah dari situ ya gue baru tahu ternyata sepeda itu ada ilmunya juga gitu. Jadi itu yang membuat tertarik gitu. Oh jadi nggak cuman dinaikin jalan udah gitu, tapi ada ilmunya, sepedanya yang pas seperti apa, goesnya yang benar seperti apa gitu, sampai spare partnya yang mau yang biasa sampai yang luar biasa juga. Oh ada ya. Mempengaruhi gitu. Jadi menarik juga ya selain dari sisi olahraganya, tapi ada perintilannya juga yang bikin seru ya. Awalnya sih MTB gitu, terus ya diajak lumayan jauh lah. Mungkin Lucky nanti bisa sharing pernah ke Rindu Alam. Oh, Puncak. Mang Ade. Ya, Mang Ade. Terus ke tiga warna TW gitu ya, TW1. Terus pernah kalau ke Serang juga pernah sama komunitas lain gitu. Nah, ya karena bareng beliau dikenalin kan komunitasnya, kenal Goes Ceria komunitasnya. Oh, sampai ketemu temennya. Ceria terus dong. Inspiring banget namanya ya. Nah ya. Ceria terus dong. Goes Ceria. Jadi itu jadi awalnya kan alumni 6. West tuh komunitasnya anak alumni 6 gitu. 6 Bulungan ini? Iya, 6 Bulungan. Karena kan kebetulan keluarga mertua tuh semuanya 6 semua. Mertua cowok, mertua cewek, anaknya yang gua nikahin juga semuanya alumni 6. Gitu. Waduh. Berantem terus dengan 70 atau enggak ya? Atau sama budut biasanya? Nah, West itu komunitas 6, cuman karena mungkin terlalu serius kali ya, jadi dia bikin sama komunitas yang dia biasa main RC. Oh, radio control. Main Goes Ceria jadinya. Ketemu sama temennya Edin. Oh, iya. Downhill ya. Iya. Nah, dari situ ya on off sampai 2012 kali ya, mulai sepeda sih 2010 sampai 2012. Terus habis itu on off mulai lagi awal 2016 kenal sama yaitu sepeda lipat. Apa sih? Oke. Nanti ya berikutnya kita pengen nanya nih mengenai sepeda lipat. Tapi sekarang jadi seringnya sepeda lipat ya? Iya, tapi sepeda lipatnya udah lama punyanya dari 2011, cuman nggak seserius sekarang gitu. Iya. Oke. Wow. Bisa serius, bisa tidak serius, ini menarik juga nih. Nah, seriusnya, ya kalau Lani tadi triathlon, jadi kalau komunitas sepeda lipat itu yang jarak jauhnya ada yang benar-benar jadi selalu ditunggu sama komunitas itu ada G-Shock. Apa tuh? Apa? Jogja 150 kilo. Oh, G-Shock. Itu dia 2 tahun sekali. Oh, oke. Keliling Jogja 150 kilo dari
Ya dari utara, dari apa? Kaki Gunung Merapi tuh. Iya. Klaten. Ya, sampai bawah ke pantai selatan. Oke. Baiklah, nanti kita ngobrol lagi nih apa aja yang seru-seru nih di dalam misalnya ada event-eventnya gini ya. Karena kayaknya ternyata lucu juga ya, ada G-Shock Jogja 150K ya. Jam G-Shock ini ternyata ini juga ya terkenal sampai ini daerah Jawa Tengah ya. Nah, yang terakhir nih coba Lucky. Halo Ki. Nah, halo. Ki, kenapa lu jadi tertarik gitu pertama-tamanya sama naik sepeda ini? Kalau pertamanya sebetulnya agak kebalik sama DT ya. Kalau DT kan awalnya malah MTB nih. Iya. Kalau gue malah awalnya sepeda lipat. Oh. Tahun berapa tuh, Ki? Kenapa? Tahun berapa tuh sepeda lipat? Tahun 2009 kali ya. Itu dulu kan masih awal-awal tuh masih belum terlalu musim kan, masih terbatas lah mereknya kan. Iya nggak kayak zaman sekarang kan. Ya. Itu zaman dulu berapa ya? Maksudnya kalau harga sekarangnya udah 2 kali lipatnya lah gitu. Iya. Oh, oke. Nah dulu pas pertama main tuh dulu sama Lani tahun berapa ya Lan ya? Pokoknya pakai sepeda lipat itu loh gue sama Lani sama temen-temennya Jakarta Bogor gitu-gitu. Oh jauh juga ya? Lumayan. Yeah. Ya, si merah ya, Ki? Si merah ya? Si merah. Sebelumnya si hitam ada. Oke. Nah, terus habis itu nggak lama apa ya? Fiksi kayaknya ya. Sepeda fiksi kan agak booming tuh. Iya. Yeah. Ya udah punya fiksi lah gitu. Sepeda lipat dijual waktu itu. Fiksi sih cuma sebentar ya Lan ya. Paling cuma setahun lah. Nah, nggak lama teman ngajakin main MTB. Awalnya sih diajaknya kuasnya nanjak terus lah. Lama-lama temen lain lagi ngajakinnya turunan lah. Ya udah, akhirnya ya sekarang kombinasi dua-duanya. Naik turun jadi. Naik turun, naik gue doyan, turun gue juga doyan. Oh, kalau naik apa serunya Ki? Kenapa? Kalau naik apa serunya? Kalau turun naik itu cepet gitu aja. Puas kali ya. Oh. Puas. Kalau naik itu puas. Naik gitu ya. Sampai atas puas ya. Building climax gitu ya, sampai ke puncak gitu. Iya. Kalau naik capek. Capek tapi puas lah ya. Lutut nggak sakit, Ki? Kenapa? Lutut nggak sakit? Lutut nggak sakit sih. Besoknya sakit. Oh iya. Paha yang sakit kenceng tuh biasanya kalau udah naik. Tahuan nggak main sepeda banget. Iwan sepeda motor. Nah udah tuh sampai sekarang tetap MTB. Jadi pas mungkin 2014 gitu pengen banget lah ya namanya ikutan race gitu kan. Nah udah ditunda-tunda terus, akhirnya baru 2019 lah baru ikutan kayak gitu. Ya udah dari situ makin sering main turunan jadinya. Race-nya apa Ki yang lu ikutan? Race-nya enduro sih dibilangnya. Apa kategorinya? Enduro itu jadi kan kalau ada yang namanya downhill nih. Kalau downhill itu kan konsepnya ya udah dari start sampai finish itu turunan. Satu track turunan gitu. Kalau enduro itu biasanya bisa sehari, bisa 2 hari. Kalau misalnya sehari ada 3 track. Nah dari start itu nanjak dulu, Bin. Nanjak, terus turun track pertama, nyambung ke track keduanya, nanjak lagi, baru turun lagi. Sehari bisa 3 sampai 4. Durasinya berapa lama Ki biasanya? Misalnya satu kali itu. 1 hari ya, 1 hari. Oh, bukan satu itu kan lu bilang sekali naik sekali turun. Satu sesi ya. Biasanya gini, kalau naik itu diwaktuin misalnya 60 menit. 60 menit harus sampai di titik start. Iya. Nah,
kalau lebih dari 60 menit itu nanti dihitung sebagai penalti. Oh, oke. Nah, begitu udah start yang kita nyebutnya SS. Nah, SS itu cepet-cepetan. Yang turunnya itu? Lomba. Yang turunnya. Oh, cepet-cepetan ya? Ya, cepet-cepetan. Nah, kalau turunnya itu ya rata-rata 3 menit lah ya. Oh, cepet juga ya? Menit. Cepet turun, Bit. Downhill masih. Iya ya, 3 menit. Oh, oke. Naik yang lama. Naik 60 bro, turun 3 menit ya. Iya, itu masih yang 60 masih sedang ya. Ada yang naik dikasih waktunya 120. Turun 5 menit gitu ya, Ki? Iya, turun misalnya paling maksimal turun tuh 5 menit lah. Wow. Tuh. Cepet banget ya. Seru sih, maksudnya kalau downhill kan kompetitif banget ya. Jadi antar rider itu nggak ada ngobrolnya lah gitu. Karena masing-masing punya line-nya sendiri, punya ininya sendiri lah. Tapi kalau enduro tuh lebih seru aja. Jadi kayak istilahnya goes bareng lah gitu. Cuma ada eventnya gitu. Oh, oke. Sebenarnya pas race-nya juga sebetulnya ngobrol-ngobrol juga gitu. Ketemunya ya mereka-mereka lagi juga gitu. Apalagi downhill tuh barengan gitu, Ki? Apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, dikasih jarak lah. Kira barengan gitu ya, wah, bisa rusuh banget. Bahaya banget. Bahaya. Dari gitu gue kadang-kadang. Bahaya. Gimana itu disentul ya, Ki ya? Apanya? Disentul. Iya, di Sentul ada, di Serang ada. Serang. Kiki, kebenaran nih. Lokasi sekitaran Jakarta yang tadi bilang kan ada di Sentul, di Serang gitu ya. Itu emang ada trek khusus buat downhill kayak gitu? Iya, trek khusus. Selain itu ada di mana lagi, Ki? Selain itu paling ya di Puncak. Puncak. Di ini paling di Bandung juga ada. Udah mulai banyak sih. Nah, kalau di Bogor ada beberapa tuh. Kalau misalkan gue newbie nih, gue misalkan pengen nyobain downhill gitu ya. Tapi kan itu sepedanya mesti khusus tuh, nggak mungkin pakai MTB biasa. Iya. Gue bisa nyewa atau gue bisa apa? Atau emang gue harus punya sepeda sendiri aja? Rata-rata sih punya sepeda sendiri. Sampai saat ini sih belum ada yang nyewain ya. Jadi sebetulnya mungkin ada alasannya juga sih, Wan. Jadi kalau downhill itu kan spesifik banget ya. Maksudnya skillnya harus ada lah skillnya gitu loh. Dan rata-rata orang yang main ini berangkatnya bisa dari BMX dulu, bisa dari cross country dulu gitu. Jadi emang jarang sih yang langsung ujuk-ujuk downhill gitu. Emang BMX itu masih ada sekarang ya, BMX ya? BMX ada masih. Dong. Ada masih. Rata-rata yang atlet downhill itu dari BMX, Ki. Oh, gitu. Iya. Dulu main BMX, Ki? Lu? Yang zaman-zaman itu kan ya. Tapi zaman kan masih kayak zaman dulu gitu nggak sih? SD kali. BMX itu yang ditempelin balon itu kan di yang pakai aqua ya. Iya benar gila tuh. Kalau aku baru tahu sepeda federal, udah zamannya sepeda federal, beda mungkin ya. Berarti ke sini. Sama punyanya federal, tapi pengennya BMX gitu. Bukannya itu beda zaman ya, Ben ya? Iya, makanya gue lahir pas udah zaman sepeda federal. Muda ya. Oke, itu maksud. Tapi itu mahal loh federal sekarang. Sekarang musim lagi sepeda gitu. Iya. Ada komunitasnya, sepeda federal, sepeda mini, sepeda apapun ada lah komunitasnya. Oh, yang kemarin ditunjukin itu ya, Minion itu ya? Iya. Minion ya. Federal juga ada. Pokoknya sekarang federal itu memang lagi. Jadi apa tadi inilah maksudnya apa? Jadi vintage atau kerennya atau karena memang ada dia munculin lagi? Jadi ada emang sekarang kayak sepeda-sepeda yang jadul juga banyak keluar lagi. Jadi sampai ada klubnya sendiri gitu. Jadi vintage sih, Ben. Oh, jadinya vintage ya? Iya. Oke.
menurut ya mungkin Detialani sama Lucky ya. Menurut lu kenapa sih sekarang orang pada naik sepeda lagi? Jadi maksudnya lebih banyak aja gitu ya. Gue melihat kalau kayak hari Minggu nih ya, kita di jalan-jalan itu banyak aja gitu. Di mana-mana kan, misalnya ya lu kemana-mana lah pokoknya rame aja gitu banyak sepeda. Kenapa sekarang? Terutama di masa habis, ya kayaknya pas pandemi kali ya, atau sesudah ya? Iya pandemi belum berakhir sih tapi. Ya. Pas PSBB. Kenapa ya? Menurut lu kenapa? PSBB. Ini sebetulnya kombinasi sih, Ben. Jadi di Indonesia ini kan dikit-dikit jadi tren ya. Kayak dulu kan sebetulnya sepeda waktu pertama, mungkin awal-awal ada CFD, itu kan orang semua sepeda gitu kan. Paling ada yang jalan, tapi yang namanya lari pasti dikit lah. Terus beberapa tahun lalu kan lari sempat booming juga tuh. Iya. Kayak semua toko sepatu nggak jual sepatu lain kecuali sepatu lari gitu kan. Nah ini sebenarnya sama. Bener. Jadi orang-orang yang dulunya sepedahan mikir nih, gue mau olahraga lagi nih. Kan tajuknya kita harus sehat lah supaya lebih tahan dari COVID-19 inilah gitu kan. Ya akhirnya mereka keluarin lagi lah sepeda-sepedanya. Mulailah rame posting di sosmed. Temen yang ngeliat nggak punya sepeda beli. Itu toko sepeda sampai habis semua, Ben. Iya. Iya. Semua. Kayak sih itu. Terus ya mungkin udara juga lagi lebih bersih kali ya. Harus juga. Iya. Dan mungkin lebih mungkin nggak tahu ya, mungkin lebih sepi juga kali ya. Mungkin mobil kan belum terlalu ini. Kalau menurut gua sih lebih ke pertama mungkin karena PSBB yang tadinya mungkin olahraga biasa nge-gym gitu, sekarang nggak bisa ke tempat gym. Kayak gua kan biasanya nge-gym gitu sore gitu ya. Nah, sekarang ya nge-gymnya tutup, terus gua ngapain gitu ya. Ya udah tiap hari gua sekarang sepeda gitu ke kantor juga naik sepeda BTW. Pulang pergi? Iya pulang pergi kadang-kadang kalau udah selama PSBB sih kalau malam ngeri juga sih. Oh serius? Lewat jam 7 sampai jam 8 ya ngeri juga kalau main sepeda gitu. Banyak tapi? Ya kalau ada temennya sih bareng gitu, tapi kalau udah sendiri terus dengan ya quote and quote dengan brand tertentu, gua sih saat ini belum gitu. Oh, oke. Tapi intinya lebih ke sekarang selain ingin sehat juga lifestyle sih, kayaknya sih musiman juga sih. Iya. Lifestyle. Dan sekarang kayak yang itu, yang apa? Yang musiman di Indonesia kan gitu ya. Mulai dari Gemstone, sekarang ke kemarin yang Arif tuh apa? Daun apa? Tumbuhan apa? Monstera. Nah, Monstera. Bukan ini apa namanya? Iya. Gelombang cinta. Gelombang cinta. Daun itulah. Nah, sekarang sepeda. Anturium. Oh iya. Jadi yang dulunya beli mungkin harga rent berapa 1 sampai 10, sekarang bisa 2 kali lipatnya kalau lu jual sekarang, Bin. Sekarang ngantri. Gua aja di Bandung, polisi itu sampai ngatur orang ngantri ke toko sepeda. Oh serius? Waduh. Ramai banget emang di Bandung. Karena PSBB ya, jaga jarak. Iya. Tempat parkir juga penuh macet. Jadi Kosambi itu macet. Iya, Kosambi macet. Veteran gitu ya? Iya. Iya. Oh, iya. Dan jadi nggak cuma di Jakarta doang ya? Gitu. Di semua kota kali ya? Iya. Kan bahkan rame juga kan dari luar negeri juga nanyain di Indonesia itu what happened, apa yang terjadi di Indonesia. What happened aya naon? Iya, what happened aya naon, ini sepeda merek apapun dibeli gitu sama orang. Sepeda Sultan ya, sepeda Sultan. Nah, merek apapun gitu. Nggak cuma sepeda Sultan ya.
merek apapun dibeli sama orang Indonesia, terus nggak tahu dijual lagi atau gimana di Indonesia. Dan itu untungnya lumayan. Di kantor gua aja yang tadinya gua racun supaya buat ikutan sepeda doang, dia malah sekarang jualan sepeda. Oh, bagus. Membuka peluang bisnis baru. Iya, membuka peluang bisnis baru. Tapi bicara sepeda ini kan yang gue tahu harganya nggak murah ya guys. Iya, iya guys. Tergantung guys. Mau MTB, mau apa namanya road bike, mau relatif ya. Apa namanya? Seli sepeda lipat itu kan nggak murah ya. Apa namanya berapaan sih sebenarnya range harganya tuh berapaan yang gue nggak tahu ya, normal lah. Sebelum COVID atau setelah? Oh beda ya harganya ya. Oke. Tahu banget nih kayaknya. Iya boleh sekalian deh yang sebelum dan sesudah. Gue nggak tahu sama sekali, blank sama sekali masalah harga. Jadi maksudnya dan juga mungkin kita perlu tahu juga ya, maksudnya apa sih di belakangnya tadi mungkin kan Detya cerita juga. Jadi ada yang biasa, ada yang luar biasa katanya ya gitu. Apa sih reason behind ininya mungkin apa namanya investasi dari apa namanya dari si sepeda ini? Kalau dari pengalaman gua pertama naik sepeda kan MTB itu kalau masalah spare part sih ngaruh banget terhadap semakin ringan sepeda semakin ringan, jadi mau nanjak mau turunan ya enak. Nah, atlet Indonesia itu justru kalau dikasih sepeda yang tambah bagus, harusnya mereka harusnya lebih peluang juaranya lebih besar sih harusnya. Cuman kadang-kadang kan atlet punya pride sendiri gitu ya, dikasih sepeda bagus ya gitulah. Tapi kan menurut mereka ringan itu ya kayak ada istilah kan, mobil itu yang laki itu yang pedalnya 3 daripada yang 2 gitu. Nah, di atlet sepeda juga ada yang bilang seperti itu, yang semakin ringan itu ya kurang oke ya katanya gitu. Tapi kalau menurut gua sih harusnya sepeda itu menentukan orang bisa menjadi juara, walaupun memang untuk kejuaraan tertentu pasti ditimbang dan sebagainya gitu. Jadi kalau spare part sih buat gua ngaruh sih, nggak cuma investasi ya. Iya. Karena bisa dijual lagi sih menurut gua. Dan orang sekarang investasi di sepeda kayaknya. Boleh juga. Yang kayak Raki tadi tanyain karena gimana? Masuk ke itu loh, ke pajak juga masuk. Sepeda itu? Ada pajak progresif nggak? Merek tertentu ada semua merek. Progresif atau enggak nih? Jadi laporin aja asetnya. Daftar harta ya. Daftar harta. Bisa nanya ke Luki nih. Kita bisa nanya ke Luki nih. Yang paling berkompeten. Ya kan dia pastinya nanyain orang pajaknya pendapatannya ini pada kemana kok nggak ada. Ya pastilah sepeda harus dicantumin. Sesignifikan itu ya harganya. Nah itu dia, artinya harganya mahal dong. Iya. Pokoknya semakin ringan semakin mahal aja. Ya. Cuman ujung-ujungnya sih kalau menurut gue sih ya kalau nggak pro sih ya balik-balik ke dengkul lagi sih. Lu kuat apa enggak? Mau seringan apa juga kalau lu nggak kuat. Kecuali kalau pro ya. Kalau pro kan mungkin inilah apa signifikan. Tapi kalau buat kita sih kalau menurut gue sih ya. Kita yang mana Lan? Kita sama bertiga. Ya kita ini. Kalian bertiga. Kan beda kita juga Ki, itu ngaruh kan. Ya kadang-kadang udah jadi kayak mirip mobil gitu sih. Jadi orang tuh ada yang sampai lomba-lombaan ringan-ringanan lah or whatever. Tapi ya itu sih kalau menurut gue sih ujung-ujungnya ya gimana dengkul lu juga sih. Kalau lu Lan gimana Lan? Lu apa namanya? Apa yang jadi pertimbangan lu misalnya oke gue pilihnya ini karena lebih ini gitu-gitu. Lu pribadi. Kalau
Kalau gue sih, so far sih sekarang kan pakainya ada sepeda balap sama sepeda lipat. Dua-duanya emang sering gue pakai juga sih. Paling yang saat ini dipakai sih sesuai kebutuhan aja sih. Kayak misalnya sekarang kan kayak lebih sering yang jarak jauh tuh gue sekarang. Jadi jadi pilih yang inilah yang bisa bawa barang di belakang, yang bisa bawa barang di depan, bisa. Kayak gitu-gitu sih, lebih ke fungsinya sih kalau gue sih, karena kalau sepeda balap tuh yang bannya kecil, itunya nunduk gitu ya? Iya, betul. itu emang posisinya emang kayak begitu sih, maksud dan nggak semua orang nyaman sih dengan posisi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang kayak mau baru sepeda, kalau gue sih nyaraninnya sih ya paling yang city bike or yang biasa dulu aja. Jadi kalau gue sih ya peruntukannya lah. Jadi kalau misalnya kayak gue butuh sepeda untuk jarak jauh, ya gue cari sepedanya yang bisa bawa barang. Dan kalau misalnya kayak buat dalam kota aja, ya sepeda yang simpel-simpel, sepeda lipat atau yang single speed. Paling gitu sih. Nah, lu kan kemarin tuh baru ini tuh Lan, apa namanya? Gue lihat Jakarta, Bandung Jakarta ya. Jakdungjak. Nah, itu. Luar biasa. Gimana Lan? Boleh cerita sedikit aja nggak? Maksudnya lu itu misalnya berangkat jam berapa, pulang jam berapa, terus udah gitu like di jalannya berapa lama gitu-gitu? Kalau kemarin sih sebenarnya itu 2 minggu yang lalu gue baru ke Bandung juga gue, tapi pakai sepeda lipat. 2 minggu lalu. Pakai sepeda lipat ya? Berapa jam kan? Asik juga. Kalau pakai sepeda lipat itu totalnya di jam sih kayak 9 jaman tuh, 9,5 lah. Lewat balik. Lewat puncak. Oke. Kenapa nggak lewat Cipularang aja? Lewat puncak pula, gila. Kalau boleh juga boleh sih gue. Purbalingga Lan cepet. Iya. Atau lewat yang jalan yang atas aja kan sekarang, jadi nggak kena macet Cikarang. Benar. Benar. Kalau yang minggu lalu, iya 9 jam. Kalau minggu lalu pakai sepeda gede, pakai sepeda balap, sepeda touring lah, sepeda balap. Itu lewat Jonggol, lewat Cariu. Nah itu beda dikit doang sih, berapa ya? Sekitar 7-8 jam juga sih. Dan itu startnya dari depan rumah jam 6:30 pagi, nyampe Bandung jam berapa ya? Biasanya sih ini kita checkpoint kita di KBP tuh, Kota Baru Parahyangan. Kalau udah nyampe situ seneng banget tuh. Udah nyampe. Ya. Oke. Udah dibilang nyampe Bandung lah, walaupun masih 20 kilo lagi, tapi udah seneng banget lah. Iya. Terus baliknya, kenapa? Total berapa kilo? Total PP 300-an lah. Sebentar. Pulangnya tuh yang rada ribet tuh. Pulangnya itu lewat Purwakarta. Purwakarta kan lagi ada ini ya. Pembangunan. Lagi ada pembangunan proyek kereta itu. Ya. Iya, nah, itu cepat. Gak asik ya. Banyak truk, terus banyak banyak tanah merah kayak gitu-gitulah. Gak enak. Lu jadi pasti berangkat itu 6:30 kan berangkat kan 9 jaman itu berarti mungkin sekitar jam setengah 4 mungkin ya. Itu belum berhentinya, Bin. Belum minum. Betul. Belum makan. Jadi kalau misalnya pas nyampenya ke Bandungnya itu jam berapa? Dengan berhentinya segala macam. Nyampe KBP itu 6:30. Oh, jadi 12 jam lah in total ya. Ya. 6:30 malam. Ya seperti bulan mudik ke Bandung kalau lagi lebaran macet aja ini. Sama aja. Lumayan. Jadi daripada kalau macet mudik lebaran teman-teman bisa jadi alternatif ini. Iya, naik sepeda benar. Sama saja. Udah banyak yang mudik goes loh sekarang. Iya, banyak loh. Masa? Banyak. Betul. Wow. Ke Jogja, ke Jogja. Jawa. Ke Jogja, iya. Yap. Rata-rata pada ke Jogja sih. Tuh, Raki, Iwan, kita tuh memang hidup tuh di dunia yang berbeda. Detia, Lucky, Melani itu. Iya. Kita Bintaro Pondok Indah aja kita tuh struggling. Iya, benar. Oh my god, ya. Tapi back to pertanyaan awalnya, gue mikirnya gini. Kan dari lama ya sebenarnya kayak Lucky ngajak-ngajakin gue mulu
main sepeda, terus teman-teman gue ajakin main sepeda, terus gue rasa Ebin sama Iwan juga udah pastilah orang-orang juga ngajakin main sepeda. Dan pastinya di luar sana banyak sekali yang pengen mulai main sepeda. Mungkin telat ya karena harganya udah naik. Tapi berapa sih harganya sebenarnya? Berapa sih yang gue nggak tahu dibilang proper apa enggak. Bukan masalah proper nggak proper ya. Cuman kalau gue mau main sepeda kasarnya gitu. Tadi pilihannya ada sepeda lipat, sepeda road bike, sepeda balap, ataupun MTB di antara ketiga itu. Gue tuh butuh dana berapa sebenarnya kalau mau main sepeda? Untuk menghindari prahara rumah tangga ya, Ki? Enggak juga. Ya itu kan pinter-pinternya kita. Lo mau sejujur apa sama istri lo gitu kan. Gue yakin bapak ibu ini udah jago-jago semua lah gitu. Berapa jadi butuh dananya sih kira-kira? Sebetulnya balik lagi ke kitanya sih, Ki. Selalu jawabannya selalu gini. Iya benar. Karena tuh benar gitu. Iya, benar. Memang awalnya ya, misalnya kita beli yang murah-murah aja lah gitu ya. Yeah. Ya bisa, sebetulnya bisa. Kalau tujuannya mungkin mau commuting atau mau olahraga deket rumah atau segala macam gitu ya. Nah, nanti lama-lama udah ngerasa enak gitu. Kayak ini apa yang kurang ya gitu ya. Maksudnya perlu upgrade. Ada aja gitu yang perlu upgrade. Kayaknya kurang ini nih gitu. Oke. Nah, ujung-ujungnya nanti namanya bike parts itu kan compatibility-nya macam-macam nih, Ki. Ada yang nanti di-upgrade satu part nggak matching sama part yang nempelnya gitu. Itu harus di-upgrade juga. Ujung-ujungnya upgrade sepeda. Beli sepeda lagi baru, rem baru lagi gitu. Tapi ya buat nambahin ya, maksudnya sepeda itu bukan berarti yang mahal. Gimana ya? Kan kalau kayak orang nanya, bagusnya apa sih gitu? Sebenarnya sepeda murah, ya kalau seleranya bagus, ya bagus aja ya. Ya, jujur aja sih, gue pernah ngeliat sepeda mungkin 100 juta, tapi begitu lihat, kenapa nggak kelihatan 100 juta ya gitu. Tapi ada yang sepeda murah yang mungkin Federal, tapi dia apik gitu. Federal tuh murah ya? Federal, ya. Bukannya pabriknya udah nggak ada ya, Federal tuh sekarang? Iya, itu. Iya, udah nggak ada sih. Memang. Tapi untuk sepeda murah yang udah lama gitu, ya kalau selera kita bagus, ya bagus aja gitu. Selera gue murahan sih, Ki, soalnya. Gue ragu sih, Wan. Kalau ngelihat potongan rambutnya sih. Pertanyaan tetap tidak terjawab, tapi jadi berapa? Kalau lu mau nanya harga, Ki. Iya, gue kan nggak tahu. Kita bertiga kan nggak tahu sama sekali nih. Kalau kita bertiga akhirnya memutuskan untuk gue mau karena range-nya gede banget, Ki. Iya. Kalau bisa unlimited, maksimumnya unlimited. Oh, unlimited tuh. Gue ngerti lah, banyak cerita-cerita yang temen gue tiba-tiba pulang ke rumah bawa sepeda harganya 90 juta gitu kan, terus cengar-cengir aja sama bininya, nggak ketahuan lah. Ini cerita-cerita harga sepeda yang range-nya jauh tuh kan gue sering banget denger ya. Nah cuman, ini sekarang kalian lihat kita bertiga sama sekali tidak pernah menyentuh sepeda, dan kalian bertiga mau ngajak kita main sepeda bertiga gitu. Nah, gue harus beli sepeda dulu dong, karena gue gak punya sepeda. Berapa sih yang lo rekomen dana yang harus gue siapin untuk gue mulai pertama kali main sepeda? Sama brand sekalian. Sama brand. Gak masalah. Nggak masalah. Iya. Bukan, cuma masalah kalau brand pasti jadi perdebatan kan. Iya. Ya, sukanya tapi apa, ya brand yang menurut lu proper. Iya, yang paling proper. Lu buat main apa, Ki? Hah? Lu main downhill, mau jalan-jalan di kota tiga-tiganya. Ini gua kasih konteks dulu ya. Dulu ya. Karena gini, yang denger, yang nonton kita tuh biasanya seumuran kita nih, dan semua pasti dilemanya hampir sama-sama. Mau mulai main sepeda, cuman nggak tahu kan harus gimana, dan nanya ke orang juga nggak ada yang pernah mau jawab berapa yang lo butuhin. Gue nggak ngerti kenapa tuh. Pokoknya nggak ada satu orang pun yang menjawab gue butuh nyiapin dana berapa. Nah sekarang anggap aja kayak lo bertiga ngajak gue bertiga ke toko sepeda.
Nah, yang akan lo saranin ke kita bertiga itu sebenarnya sepeda apa dan harganya berapa gitu. Nah, kalau gua ya, lu budgetnya berapa sih? Lu budgetnya berapa sih? Bagus juga nih. Pasti gitu baliknya. Susah jadinya kan nentuin mau berapa. Iya, karena kalau gue bilang di bawah 5 juta bisa? Bisa lah, bisa. Sepakat mereka, sepakat. Bantu gue dong guys. Tapi gini. Mengharapkan mereknya Sultan gitu, itu aja. Iya. Nah, gini deh, kalau kayak gitu ya, misalnya nih ya, apa aja pertanyaan yang sebenarnya perlu gua tanyain sehingga gue bisa meramu si budget itu gitu ya. Misalnya gua tuh pengen bike to work misalnya gitu. Gue pengen sekarang lebih sehat, jadi gua ke kantor naik sepeda. Tergantung Bin, rumah lo di mana? Ntar gue tanya lagi nih. Ya nggak apa-apa. Nggak bisa di-compare. Terus gue mau kantor gue di daerah Tendean. Nah kan nggak bisa di-compare antara lo sama gue. Pertanyaan berikutnya ada Bin abis itu. Kenapa? Ada pertanyaan berikutnya nih. Apa tuh? Lo mau gue bolak-balik apa enggak? Oh. Bisa ya? Bagus nih. Nah bagus nih pertanyaannya. Oke, gue maunya bolak-balik. Kenapa? Karena ya memang biar lu bolak-balik. Karena bisa kalau satu arah bisa juga ya. Kalau satu arah kan bisa beli sepeda lipat. Nah, bagus nih. Oke, pertanyaannya. Oke. Kalau gue pengen bolak-balik. Kenapa? Karena ya biar ini aja Karena masih memungkinkan lah menurut gue jaraknya tuh nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Ya berarti pertanyaan berikutnya, lo mau berapa cepat nyampe kantor? Bagus nih. Pertanyaan berapa cepat nyampe kantor? Wah, itu agak ini juga ya. Maksudnya gue mungkin half an hour, setengah jaman lah. Paling lama. Gue kalau naik Gojek itu 15 menit. Istilahnya deket rumahnya dia, Ki. Gini deh, tengah kota dia. Ekspektasinya, lo ke kantor tuh ngebut atau santai? Oh enggak, santai. Karena gue pengen mungkin sampai kantor ya mandi sih mungkin ya nggak apa-apa, tapi nggak gimana banget, nggak gue ke kantor itu jadinya seger, nggak gue jadi capek gitu. Ya sebetulnya kalau untuk back to work itu kan ya kondisi jalannya maksudnya aspal gitu ya, paling lubang-lubang dikit gitu ya. Ya sebetulnya antara sepeda lipat, road bike, MTB semua bisa Bin. Oh. MTB pun bisa ya? Di kota. Bisa yang hardtail. MTB itu ada jenisnya juga kan, ada yang hardtail, ada yang AM ya, all mountain, ada yang downhill. So kalau menurut gue sih kalau sepeda downhill ke kantor juga. Ya, I know. Nggak, maksudnya kalau menurut gue sih kalau new entry sih ya paling cari yang kalian kan belum pernah main sepeda nih, berarti kan cari yang posisinya nyaman, karena kalau road bike itu nunduk kan, nah itu nggak semua orang nyaman, dan kadang-kadang kalau yang perutnya gede itu keganjel perutnya. Oke, berarti kita nggak bisa road bike bertiga dari kita ini tidak bisa. Lupakan road bike. Sana road bike kamu. Paling city bike kalau emang cuma buat komuter tuh city bike, karena kan sepeda itu kan ada materialnya juga. Lu kalau misalnya mau ringan kan karbon, ada aluminium. Kalau yang vintage itu ada Columbus, ada yang beneran steel. Jadi ya aluminium cukup lah. Oke. Terus and then ya posisi kan paling kalau yang ini yang berarti yang gini nyaman, ya, nyaman santai. Biasa. Karena kalau nunduk kan enggak ya, paling kan yang begini ya. Oke, kalau nggak sepeda lipat ya paling ya itu city bike atau mountain bike yang hardtail. Oke, gitu. City bike aja nih kayaknya gue city bike. Karena gue sepeda lipat kayaknya nggak terlalu ini ya, gue nggak terlalu kelihatannya aja sih. Kelihatannya kurang asik buat gue. Kadang-kadang orang, karena sepeda lipat tuh kan bannya kecil tuh, kadang-kadang ada yang males juga tuh, maunya yang cepet nyampe, bannya gede gitu kan. Ya itu, aku itu. Nah, berarti kalau misalnya dengan kebutuhan yang seperti kayak gue gitu, jarak gue ke sana tuh mungkin ke kantor tuh mungkin berapa ya? Mungkin 10 kilo kali ya? Enggak lah ya. Sombong. 10 kilo jauh tau. Jauh, 10 kilo. Oh, 10 kilo jauh. Lumayan.
Oh, 10 kilo bolak-balik kalau gitu. Nah, bisa. Iya, make sense lah ya. Make sense, right? Nah, kalau misalnya kayak gitu, nah dengan ini, nah yang tadi Raki tanyain, gue tuh range-nya kira-kira berapa nih? Kalau misalnya gue road bike, dengan rangka aluminium foil, terus udah gitu ini. Ya. Range-nya aja, range-nya. Beberapa kali ditanya Bina sama gue, beberapa kali ditanya sama temen yang ya sama sih pertanyaannya kurang lebih gitu kan. Ini boleh sebut merek emang? Boleh lah, gila loh. Ini platform bebas ini, lo mau nyobok bebas. Mau kata-kata kotor juga boleh. kotor gitu. Ah. Dasar selokan. Selama ini sih kalau gue nyaranin mostly beli Polygon. Polygon. Oke. Karena emang dari segi harga sama apa ya, spesifikasi make sense lah gitu. Oke. Polygon ini lokal, bukan juga ya? Iya, Polygon lokal Surabaya. Oh, tadi itu berapaan tuh harganya? Nah, dia tadi udah nyebut harga nih, kira-kira segini berapa? Bisa sebagai entry. Iya, kalau gue sih ngelihatnya ya yang lokal sama yang luar, bedanya sih di frame biasanya. Jadi frame-nya emang beda gitu. Ya, yang membedakan nanti kayak tadi misalnya Polygon gitu. Spare part-nya itu pasti akan lebih levelnya akan lebih bagus daripada sepeda luar. Tapi frame bagus luar gitu. Jadi kayak misalnya tadi Polygon Colossus misalnya, karena gue pernah pakai Colossus gitu. Berapa tuh kira-kira? Itu lama ya, gue beli frame-nya doang range 4 gitu. P5. Oh, itu frame-nya doang ya. Bannya itu 40 juta. Ya, bannya belum termasuk. Gue belinya itu hanya rangkanya aja atau TB gitu. Oh, oke. Jadi emang pasti ya segitu range-nya, frame-nya doang tapi ya. Tapi kalau buat gue kayaknya belum terlalu ini kan kalau misalnya, atau gue beli bisa eceran gitu juga full ya. bike. Bisa. Mendingan full bike lah kalau beli. Ya, kayaknya full bike memang jatuhnya kayak lu mau bangun rumah, Bin. Iya. Kalau lu bangun dari scratch, lu pasti banyak maunya kan. Iya, BM. Kayak ngebangun sepeda juga kayak gitu. Jadi kalau benar kata Lani, kalau mau beli ya full bike. Full bike aja ya. Iya. Nah, kalau dengan needs gue yang seperti kayak gitu, entry, terus udah gitu Ruki kan tadi cerita mungkin Polygon, terus udah gitu full bike, range-nya tuh segimana nih kalau misalnya kata Raki itu soalnya dari tadi pengen nanya nih, gimana nih, berapa nih harganya? Gitu. Berapa nih range-nya? Range aja. Gitu. Range ya antara mungkin kalau city bike 5 sampai tak terhingga. Oh, 5 sampai tak terhingga. Oke. Jadi 5 masih oke. 5 oke, 10 di bawah 5 juta juga masih ada lah kalau cuma buat entry. Iya. Polygon ya itu ya. Atau Whimsical. Enggak merek Polygon, adalah Elemen juga ada. United masih United. Ya, banyak kok. Masih banyak lah. Tapi kalau gue pakai yang merek gitu, terus gue pakai gitu ya, ketemu lo di jalan, lo bakal gini nggak? Gitu nggak? Nah. Enggak. Beneran ya? Bohong itu. Bohong. Gue merasakan nanti gue ketemu lo sama Parsan terus kan gue sebel kalau digituin. Jadi gini. Lu pernah lihat ini nggak? Pernah lihat YouTube-nya Deddy Kobuzer? Pernah. Iya, pernah sering. Yang dia sama Ashanti atau sama Rolemos? Hafal banget kayak lu, Bin. Hanya Geraldine kemarin sih itu. Yang dia sepedanya yang ada yang 100, ada yang itu memang tergantung lu mau main sama siapa gitu. Kalau sama gua mungkin ya biasa aja karena gua pernah ngalamin, maksudnya pernah seperti gituin orang. Entry-nya
Maksudnya pernah punya yang murah sampai yang mahal. Nah, ini nih nanti bagus. Gitu. Jadi kalau lu pakai yang tadi main sama gua, ya gua nggak akan ketawain. Tapi nggak akan ketawain di depan, di belakang maksudnya. Bercanda. Raki, sana main aja sama katanya. Nggak kelas main sama kita. Cuman kalau lu nggak main sama gua dan lu ketemu klien. Wah. Gimana Ded? Tadi agak putus. Kalau ketemu orang gitu ya misalkan ya. Ketemu relasi bisnis gitu ya. Iya, benar. Makanya gua tanya lu mau main sama siapa. Kalau sama gua sih nggak apa-apa. Gua juga biasa pernah entry levelnya sama kayak yang baru gitu. Tapi kalau lu ke gua lihat kayak gini, kira-kira gua mau main sama ini pas nggak? Ya, apa ya? Kalau misalnya lu mau main sama direktur gitu, ya enggak lah menurut gua gitu. Nanti kalau gua lagi sama lo terus ketemu sama direktur. Nah, itu. Terus lo sosok nggak kenal gitu. Saya nggak kenal, Pak. Nggak tahu dia ikut saya dari kita. Makanya lu beli 2, Ki. Lu beli 2. Oke. Menarik nih soalnya. Ini soalnya menarik nih. Kita kan, gua nggak tahu ya, mungkin kita berdua melihat dari luar kan ya. Gua, Iwan, Raki, gitu-gitu kan. Terus ini kenapa dia fenomenanya seperti kayak gini? Terus udah gitu. Ya beda-beda aja, jadi kita pengen tahu juga nih seperti. Tapi gue penasaran tadi kalau road bike kan segituan masih masuk akal ya, orang beli sepeda road bike. Kalau mountain bike gue rasa nggak akan murah ya, pasti lebih mahal deh. Pasti butuh dana yang lebih, karena kayaknya lo butuh aman gitu kan, ngeri ya gue denger downhill. Itu tergantung peruntukannya sih Ki. Iya, tergantung jenisnya. Kalau misalnya kan mountain bike itu ada dari cross country sampai enduro sampai downhill. Kalau downhill itu kan secara spek aja, maksudnya lowest speknya itu udah harus ready untuk downhill kan? Gitu loh. Maksudnya parts itu nggak cuma better supaya sepedanya jalan gitu, tapi ya nahan semua beban, semua beban gitu, semua obstacle segala macam gitu Ki. Ya sebetulnya merek untuk nambahin DTA tadi ya, maksudnya kalau kayak merek lokal gitu ya, untuk sekarang sih kayaknya udah nggak kalah lah sama produk luar gitu. Cuma kalau balik lagi ke statement DTA pertama tadi, orang kan udah mulai aware dengan size sepeda nih. Nah yang jadi masalah size sepeda lokal itu sama luar ya beda gitu loh. Ya terutama ya kayak ya gue gitu misalnya, ya gue pakai sepeda Polygon kekecilan gitu loh. Karena lu memang ukuran interlokal gitu. Ya, ukuran lu extraordinary. Oke. Lucky ini tingginya berapa? Lucky tingginya 2 meter kurang. 2 meter. 2,1. 188. Oh. 188. Ukuran berarti pakai 37, 38 ya? Apa nih? Ukuran. Celana dalam. Oh, celana dalam 34. Kecil banget gitu. Rem. Bahas lagi. Sekarang sih kalau Polygon ada ya. Kalau Polygon harus size XL gitulah. Cuma yang sepeda gue pakai sih size L juga sekarang. Gitu. Karce ya? Pasti untung. Pasti untung. Nah, gue mau nanya Lani nih sekarang, karena kan tadi kan sepeda sesuai dengan kebutuhan, terus kayak gitu ya, susah juga ya. Jadi kita juga ya udah harus mikir sendiri nih, kayaknya Iwan dan lagi harus datang dan terus emang kita memang lihat nih bentuknya seperti gimana biar pas. Yang gue pengen nanya malah nih, kemarin lu kan lu punya sebuah sepeda yang bukan di goes ini, tapi kayak apa ya namanya, cross training. Kalau di gym itu half bike. Nah, lu pakai itu sebenarnya buat apa? Bener. Ya kan, kalau cross training kan kayak gini.
Jadi kakinya tuh naik turun kayak gini. Nah itu lu belinya sesuai kebutuhan apa tuh Ran? Sebenarnya sih itu ini aja karena unik aja, penasaran juga lihat awalnya kan jarang yang punya tuh, jarang yang punya, terus lucu juga nih, terus dicobain order itu pun ordernya mesti order dari luar sih, nggak ada yang jual di sini, jadi ya dan peruntukannya sih kalau gue ngerasain kelihatannya kan gampang ya, itu ternyata susah loh. Nanti kapan-kapan itu tuh rodanya 3 atau 2 ya? 3 kan? Rodanya 3. Jadi kalau lihat videonya dan nyobain tuh kayak lo main skateboard or snowboard gitu, jadi badan lo tuh mesti kayak ngikutin sepedanya gitu. Terus kalau gue sih ngeliat kegunaannya kalau kayak buat latihan aja sih, jadi bisa latihan buat lari, bisa latihan buat sepeda juga, karena itu kerasa banget di betis, kerasa banget di paha, nggak ada tempat duduknya kan. Oh iya, kayak training aja ya itu ya. Iya, mirip cross train lah. Nice. Gitu. Dan kalau gue pribadi sih nggak bisa lama-lama naik itu. Belum bisa lama-lama lah, karena somehow telapak kaki gue tuh sakit kalau kelamaan. Mungkin posisinya masih salah atau gimana, jadi ya nggak bisa lama-lama sih, paling setengah jam berhenti. Terus ya udah. Half bike ya. Masih lebih enak sepeda lah kalau menurut gue, karena sepeda bisa duduk terutama. Itu kan nggak bisa duduk. Oh, nice. Iwan tadi mau nanya apa, Wan? Kagak. Itu sebenarnya gue kepikiran bahwa di kondisi sekarang buat bike to work gitu ya, sebenarnya masih cukup sehat dan aman nggak sih? Terutama di Jakarta sih. Kalau di Bandung ya pertama safety, kedua adalah kualitas udara. Ya safety dengan traffic yang begitu padat gitu ya. Kadang-kadang gue sih suka ngerasa bahwa yang naik sepeda itu agak beresiko juga sih. Terus kedua masalah kualitas udara, kalau lagi jam macet di Sudirman, jam 6, jam 7 itu kan padat juga tuh sebenarnya. Polusi lumayan juga kan gitu ya. Terus ketiga adalah masalah sekarang kan lagi COVID-19 tuh. Ya terlepas itu airborne atau enggak gitu ya. Ada faktor resikonya juga di situ. Sebenarnya sekarang kalau dari ya teman-teman semua yang sekarang lagi main sepeda, seberapa aman sih kita, seberapa confident sih kita naik sepeda di luar untuk saat ini? Kalau gue sih karena menurut gue udara terbuka itu masih lebih mending daripada udara tertutup. Jadi kalau gue sih confident aja, dan kalau gue sepedaan pun nggak sebanyak serame-rame itu, jadi masih dibatasin lah orangnya, nggak terlalu banyak juga. CFD gitu lo nggak ikutan Lan? Yang kemarin rame-rame itu. Kenapa? CFD itu. Car Free Day rame-rame. Pikir lo ada Lani nih pasti di sini nih, enggak ya? Enggak lah. Dan kalau misalnya mobil kan sekarang kemarin sih lebih sedikit daripada sebelumnya kan. Jadi malah mendingan udaranya, dan somehow belakangan ini gue malah melihat kalau misalnya gue lewat naik mobil malam-malam tuh malah kayak ada cewek pada lebih berani gue sendirian malam-malam. Gue juga bingung sih, hebat juga sih berani sendirian. Malah lebih banyak yang olahraga malam-malam sih sekarang, ada yang lari, ada yang sepeda. Jadi I don't know, mungkin mereka malah merasa oke aja, dan ya gue juga oke aja sih. Nggak tau deh, Titia sama Lucky gimana? Tapi Lan, lu dulu nih, lu safety precaution lu apa kalau naik sepeda? Pokoknya yang standar untuk safe and ya healthy lah pastinya kalau lu bersepeda. Apa yang lu perlu selalu pastikan? Kalau sepeda sih, kalau safety sih helm sih. Nomor 1 helm biasanya selalu pakai. Cuman belakangan kalau lagi pakai sepeda lipat agak males ya pakai helm, jadi paling pakai topi doang, kacamata. Sama kedua kacamata itu biasanya buat debu juga, karena kan banyak debu. Terus paling kalau ya belakangan terakhir ini selalu bawa hand sanitizer kemana-mana sih, sama tisu basah, itu mah udah pasti. Sekarang nggak sepedaan pun kan pasti 2 barang itu selalu ada. Bawa ya, oke. Masker dan nah itu kalau sepeda kan masker pakai, cuman yang karena nggak bisa nafas ya diturunin sih, terpaksa karena nggak bisa nafas kalau pakai masker. Iya, pakai masker ya itu. Paling kalau ketemu orang ya naikin lagi. Kalau misalnya udah nggak ada orang lagi ya turunin lagi.
Gitu sih. Kalau gue. Iya. Lucky mungkin gimana kalau Lucky? Safety gua, dalam... Kalau gue kan dulu sebelum, ya sekarang kan masih work from home ya. Iya. Jadi belum back to work lagi nih. Cuma kalau sebelum ada COVID-19 ini ya tujuannya back to work ya cuma ngejar waktu aja sih. Oh, justru lebih cepat. Justru lebih cepat. Nah, kalau tujuannya sehat, ya mungkin bisa didebat juga sih. Cuma menurut gue polusi sama safety dari kendaraan agak kurang ya. Maksudnya kalau naik sepeda itu kurang aman ya. Oh. Gitu. Karena ya gimana ya, pengendara kendaraan bermotor kita tuh nggak aware juga gitu loh dengan keberadaan sepeda ini. Tuh kayak beberapa kali tuh ya suka bercanda sama Silani gitu kan. Kenapa gue suka MTB gitu kan? Ya karena gue ngerasa di trek sepeda atau di gunung itu ya nggak ada yang bergerak selain gue gitu kan. Ya pohonnya diam, semuanya diam, batunya diam gitu kan. Kecuali kalau ada ular lewat kali ya. Bye. Ya tapi kalau gue di jalan faktornya banyak banget gitu, motor, orang nyebrang. Jangankan anak back kecil. to work ya. Iya, jangankan back to work. Deket rumah aja kemarin hampir diserempet motor. Oh. Gitu. Oh. Kalau terkait COVID sih di Bintaro ini kan ada ada CFD juga ya. Pernah tuh sekali jalan, begitu mau nyampe Boulevard rame banget, gue puter balik, rame banget. Keramaian, bener. Keramaian itu gila sih orang-orang. Kalau ngeliat sekilas tuh perhatiin, ya ada yang pakai masker, ada yang begini, hidungnya keluar, ada yang di dagu. Sebagai aksesoris ya. Mereka lebih sebagai aksesoris daripada alat. Yang penting ada di kepala gitu. Maskernya. Itu parah sih. Oke. Tapi ngomong soal safety, itu kan main downhill gitu ya. Itu kan bahaya, itu kan semi ekstrim lah sebenarnya. Dan di umur yang mungkin sudah tidak belia seperti ini gitu ya. Itu kan ada faktor resiko yang mesti diperhitungkan tuh. Iya. Kayaknya bukan semi deh, itu mah udah ekstrim deh gue bilang. Udah ekstrim ya? Iya. Ekstrim kanan sih. Iya. Walaupun lo bilang sepedaan di jalan bahaya gitu, tapi sebenarnya dengan lu yang lakukan pun lebih bahaya juga sebenarnya. Kalau gini, kalau lebih bahaya bisa juga gitu. Cuma kan ya ada orang yang main istilahnya masuk ke track downhill tapi dengan kemampuan yang menurut gue belum waktunya gitu ya. Ada yang maksa, ada yang sama temennya dikomporin atau gimana lah gitu. Ya akhirnya ya resikonya lebih tinggi. Tapi beda sama orang yang emang bisa. Gimana ya? Maksudnya kalau semua itu lakukan terukur ya resikonya nggak gede gitu. Lu pernah jatuh terus patah tulang? Kalau jatuh pernah, patah nggak pernah. Wah. Jadi kalau jatuh, gue pernah tahun berapa ya? 2000 itu ya gue paling parah sih. Jadi jatuh karena licin sih, bukan karena yang ekstrim juga. Ligamen gue ketarik. Nah itu gue bener-bener off 6 bulan. Bener-bener sembuhnya itu, pulihnya itu 100% 2 tahun. 2 tahun, lama juga ya? Lama juga. Lama. Nggak kapok sih, karena ya gimana ya, maksudnya jangan kan downhill, kita jalan lurus aja bisa jatuh kok gitu. Oh, itu filosofinya ya? Iya nggak? Filosofi gue, lo keluar rumah aja risiko tuh udah ada. Iya. Kalian aja berarti. Kalau gue saran sih Wan, kalau mau downhill sih ya
Nggak mau, gue nggak mau downhill. Oh, nggak mau downhill. Iwan mah mau nunggu di tempat makan-makannya aja kan biasanya pada. Biasanya kan suka ada naik pick up dulu tuh ke atas, gue ikut pick up-nya aja. Itu, ya. Ikut turun lagi naik pakai pick up. Ya, kalau buat beginner sih, ya jangan downhill lah, mending cross country lah kalau awal gitu. Soalnya tadi sore ini ketemu adik ipar. Baru main di JPG jatuh tadi. Udah lama nggak main. Soalnya di JPG sekarang ada buat jumpernya. Dia nyobain, dia jatuh. Kata gue tuh pasti dia difilmin kan sama temennya, di videoin sorry. Oh, gue lihat jatuhnya emang salah. Dia jatuhnya ban depannya duluan. Ya tikusruk lah dia pasti. Oh, oke. Beberapa istilah nih. Pertama, JPG itu apa? Ya, jalur pipa gas ya? Iya. Di daerah Bintaro ini tuh ya? JPG itu ya? BSD. Gue mau nambahin nih. Di JPG itu awalnya nggak kayak gitu. Kebetulan JPG itu belakang rumah gue, Win. Oh. Jadi dari rumah gue cuma 2 kilo lah ya. 2 kilo nggak nyampe kali. Nah, itu sekarang pengelolanya mulai bikin obstacle yang menurut gue udah cukup advance. Levelnya bukan level Pro. Ya cukup advance lah gitu. Nah, ya orang-orang ini mencobalah dengan sepeda XC-nya, sepeda cross country dengan helm yang seadanya. Bukan seadanya, maksudnya kalau ini mungkin awalnya kenapa gue bilang downhill itu lebih safe. Ya karena perlengkapannya juga banyak sih. Ya nih buat dengkul nih protektor ada. Gue pakai body protector, helm juga full face segala macam gitu. Hampir kayak motor apa namanya? Ini ya. Motor cross. Betul. Nah, tapi ada juga orang yang main ke track downhill dengan minimum. Iya, minimum safety gitu. Jadi ya itu balik lagi ke orangnya. Kalau emang orangnya skillnya ada sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau enggak kan yang ngerepotin orang yang lain juga yang nyelamatin dia gitu. Tidak usah diselamatkan aja. Ya itu sering banget gitu. Sekarang juga kalau ngomongin safety banyak banget orang yang males pakai helm sih. Mau di jalanan mau di manapun ada lah gitu. Cuma menurut gue ya kalau di jalanan sih wajib ya. Tuh Lan, denger Lan. Keren soalnya kalau ibaratnya ya jatuh di aspal sama jatuh di tanah, gue milih jatuh di tanah sih. Oke. Nah, tadi Lucky cerita jadi kalau misalnya untuk downhill ada body protector, ada apa segala macam. Nah, ini kan Detya tadi cerita juga bahwa sering bike to work ya berarti ya di Bandung ya? Iya. Nah, kalau apa aja ya biasanya mungkin top 3 lah gitu. Hal yang selalu harus diperhatikan kalau misalnya lagi bike to work dari sisi safety. Kalau dari sisi safety ya tadi udah sampein lah nih pakai helm gitu. Terus pakai kalau sekarang COVID ya pakai masker karena memang udah diwajibin ya. Kalau nggak ditangkap sekarang. Oh, iya. Terus bukan ditangkap sih, didenda 100.000. Push up. Kalau nggak suruh nyanyi apa gitu, hafalin Pancasila dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari di Bandung sih, kalau menurut gua udara masih bagus lah ya. Iya. Pada Jakarta. Dingin ya di Bandung sekarang? Nah, dingin emang iya. Dingin banget. Tadi pagi aja gue dingin banget start jam 6 gitu. Dingin. Cuman sorenya tadi hujan gitu. Enaknya itu. Udaranya segar. Tapi kalau Jakarta mungkin nggak ini ya. Terus mungkin kalau dari sisi udara lumayan. Cuman ya tadi karena Bandung itu konturnya mungkin nanjak ya. Iya. Jadi lumayan lah. Jadi kalau buat yang baru ya, kalau menurut gue sih saran bawa jam yang bisa mendetek
denyut nadi ya. Oh. Heart rate. Ya, heart rate-nya. Jadi biar ketahuan. Ada risikonya apa tuh? Ya itu karena lu nanjak kan, apalagi lu misalnya diajak temen yang udah sedikit sudah biasa, terus dia di depan lu maksain kan. Nah, ya mending lu ukur diri sendiri ya, caranya ya tadi yang bisa ngukur heart rate. Kita harus tahu gitu kemampuan kita di mana, ya jangan malu kalau misalnya nggak kuat nanjak gitu. Iya. Nah, ini penting juga nih, karena mungkin untuk yang newbie juga harus hati-hati juga ya. Jadi bukan dari sisi safety, road safety-nya aja, tapi juga yang kayak gini nih, jangan sampai terlalu maksain naik ke Dago Pakar misalnya ya. Padahal baru sampai make di Simpang Dago udah bosan gitu. Iya. Mendingan jajan di make di Simpang Dago. Iya. Bener. Iwan langsung berhenti aja di situ. Belok kiri ke arah Gerlong. Oke. Sip, ini kayaknya seru banget ya pembicaraan mengenai sepeda ini. Ini kayaknya pertama kali nih soalnya teman-teman. Ini adalah topiknya adalah sesuatu yang sifatnya kayak mungkin hobi gitu ya. Kita kayaknya pernah topiknya model kayak gini belum kayaknya ya? Belum, tapi ini lebih ke kesehatan juga mungkin bisa masuk ya. Ke kesehatannya bisa lah. Tapi bisa dibilang hobi yang bisa buat pengaruh ke bisnis juga, Ki. Nah, gimana nih? Gimana nih pengaruh ke bisnis nih? Ya, sepeda itu kan ada komunitasnya ya. Oh, network ya. Ya, networking itu menurut gua sih gua kebantu dengan main sepeda gitu. Nasabah banyak ini ya, banyak nasabah ya. Bertambah. Bersepeda ya. Kalau nasabah karena gua nggak jualan nggak ini ya, oke. Cuman kalau gua ketemu regulator yang seneng main sepeda gitu ya, bagi gua itu membantu ya, bisa diskusi apa segala macam ya. Tapi kalau zamannya kenapa Ki? Zamannya emang agak berubah ya. Kalau dulu kan ketemunya di golf gitu. Sekarang tuh ini juga golf juga. Shifting juga. Jadi ada harinya Senin golf, Selasa sepeda, gitu-gitu. Benar. Ya sama kayak golf Ki. Mungkin ya kalau lu golf range-nya di mana kan lu tahu kelasnya kayak gimana. Begitupun sepeda lah. Lu pakai sepeda ini. Message-nya loud and clear nih. Message-nya loud and clear. Oh iya. Berarti kalau lu main sepeda sama gua nggak akan ketawain pakai sepeda apa gitu. Cuman gua karena memang beda, karena memang kan beda sama siapa gitu. Iya. Ya tergantung tujuannya lah ya berarti ya ini. Kalau main golfnya di Pondok Indah ya, Mbo ya sepedanya jangan segitu-segitu amat lah harganya gitu ya. Iya. Atau ya nggak usah naik sepeda gitu ya. Oke. Kayaknya ini udah lumayan juga ya, kita udah lama nih, mungkin udah sekitar 3 jaman kita mempersiapkan ya. Ngobrolnya sih sebentar ya, mungkin sekitar sejaman. So, kita mau terima kasih banyak nih, Lucky, makasih banyak Lucky, Lani. Sama-sama. Ya, Detia, kita jadi banyak insight nih ya, jadi dari beberapa yang kita benar-benar buta banget, walaupun beberapa banyak yang memang harus ngitung sendiri, tapi kita minimal tahu apa yang harus ditanyain gitu. Kita tahu apa yang harus diperhatikan, lu pengennya kayak gimana, dan tadi kan banyak nih kalau Lucky, nih kayak gini, lu pengennya kayak gimana, mau balik ke kantor atau enggak, apa segala macam speednya, jadi kita bisa dapat juga gitu ya. Itu satu. Lani juga tadi kan, gua pengennya sepeda yang lebih besar, gua pengen bisa naruh barang apa segala macam gitu. Jadi kita bisa pilih-pilih yang tepat ya. Mungkin Detia sekarang bisa fitting, Bin. Itu bisa fitting ya. Penjahitnya datang langsung ke rumah atau? Iya, dia datangin lah. Penjahitnya jadi punya alatnya, pakai komputer gitu. Bisa di format gitu. Iya, bisa di format. Jadi misalnya udah punya sepeda,
Bisa dipermak berdasarkan hasil fittingnya. Di mana? Jadi itu nggak semua tempat sepeda ya. Yang suka sering dipakai deh orang-orang di mana tuh ya? Bintaro ada ya? Specialized itu ya. Cuman mahal. Mending sekalian beli sepeda di situ. Gitu. Oh, jadi fittingnya aja tanpa harus beli bisa ya? Bisa, cuman mahal. Bagi gua mahal lah. Jadi bagian enggak gitu. Oh iya beda-beda ya. Karena mahal kan relatif ya. Iya. Oke ya, tadi pokoknya banyak insight banget ya, dari mulai technical parts-nya, terus udah gitu bagaimana ini sepedanya, sampai sepeda mau yang mana, main sama siapa, tujuannya apa juga beda juga ya tadi gitu ya. Makasih banyak sekali lagi teman-teman. Raki mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya, gue sih ini aja, mungkin kalau menurut gue ya, bagaimanapun juga olahraga di mau saat pandemi, mau nggak saat pandemi, menurut gue penting ya. Dan sepeda itu salah satu opsi. Gue juga banyak ngobrol sama Lucky gitu kan, bicara, ya mungkin kalau lo nggak cocok lari karena lo bosen atau lo nggak cukup strong gitu ya untuk jadi pelari, ya sepeda itu kan salah satu opsi yang enak ya, yang seru ya. Dulu waktu zaman kita kecil juga pasti rata-rata main sepeda, dan sekarang udah besar main sepeda lagi pasti menyenangkan, lagu membayangkan menyenangkannya gitu. Betul. Nah walaupun tadi bagus juga kita udah ngobrol masalah, ya harga nggak usah dibahas lah ya, harga ya sudah gitu, emang harus dilihat dan dicari yang cocok sendiri. Dan kalau tujuannya mau sehat kan sebenarnya ya cari yang paling cocok sama kebutuhan kita ya gitu. Kalau emang kita butuhnya yang agak ringan sepedanya karena ada alasan kesehatan misalkan, ya maka pilihlah yang agak ringan dan segala macam. Cuma menurut gue itu positif bahwa orang berlomba-lomba atau beramai-ramai beli sepeda ya biar sehat gitu. Itu menurut gue sih positif banget. Walaupun sekarang kalau kita bertiga mau mulai main sepeda sekarang, mungkin jadinya mahal. Karena harga sepeda sekarang udah sangat tinggi. Seperti harga emas ya, harga emas dan harga saham-saham. Harga saham-saham farmasi aja ngomongin jadi saham. Ya cuman mungkin agak mahal sekarang, cuman kalau gue bilang sih ya kalau mau start main sepeda ya why not gitu ya, bagus kok. Betul. Nah, Iwan mungkin ada insight juga ya, mungkin dari ini tambahan. Mungkin kalau agak susah buat main sepeda, mendingan main layangan sih sekarang lagi musim. Itu juga banyak. Benar. Kalau dia yang terlalu mahal, kita cari alternatif opsi yang lebih terjangkau. Main layangan. Betul. Saya tiap sore main layangan di sini, Man. Mungkin bisa ngadu gelasan yang paling mahal. Gelasan kenur. Tiap ada yang nyerang udah kalah duluan mereka. Tapi kita tuh sekarang lagi kayak balik lagi ke zaman anak-anak tuh nggak ngerti ya, kenapa sih? Lo ngerasa nggak sih? Tamiya lagi ngetren lagi sekarang. Oh ya? Banyak yang beli Tamiya. Iya, lo cari di Tokopedia tuh banyak orang main Tamiya sekarang. Gue by the way baru beli cupang dengan alasan anak-anak gue ada pet day di sekolah, jadi gue beliin cupang. Beli. Pengen jadi dulu nggak boleh melihara cupang sama nyokap gue. Terus jadi kayak apa? Enggak gue adu lah gitu. Kan balik ke masa kecil kan. Iya, makanya, dan sekarang orang-orang di daerah sini pada main layangan, tetangga gue pada main layangan. Nyampe kali kalau sama Detia aja sih. Iya. Ayolah main layangan di sini. Ini kan BSD Cirende. Nah, bisa tuh ketemu. Nah, ketemu ya. Daerah. Iya, benar. Layangan bisa sehat juga, Ki. Kalau putus lo kejar kan, makin mahal lo makin kenceng larinya. Cuma diperhatikan. Lo tahu yang lo kejar tuh ada gitu ya. Oh itu gue ngejar layangan gitu. Kalau lari kan orang suka putus asa karena kayaknya nggak ada yang dikejar. Nggak ada yang dikejar ya. Ada tujuannya ya, benar juga ya. Oke, ada main layangan, kembali ke masa kecil, seru juga. Mungkin target kita mungkin dalam beberapa, mungkin 2-3 minggu ya, Raki, Iwan, kita bisa ikut terlani lah, jak. Ya. Kita bisa ikut. Nah, ini sebagai salah satu. Jisok tuh J150 OK Jogja. Siap. Kalau ini Cisok
Cirende 150K ini Raki. Nah, 150.000, Cirende 150.000 gitu ya. Oke teman-teman, semua kelompok pencaper yang ada di seluruh dunia, sekali lagi terima kasih udah mendengarkan Kelas Sabtu pada episode ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Terima kasih. Thank you. Thank you, man.